Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Septia Nursafin dengan NIM 20231433632. Saya kelas 2Ki dengan mata kuliah Pendidikan Agama, dosen pengampu Bapak Hendra Wijaya SAG MPDI. Baiklah, di sini dengan pendidikan agama saya akan membahas tentang Islam menghadapi tantangan modernisasi. Islam menghadapi tantangan modernisasi. Islam seperti agama dan tradisi lainnya menghadapi sejumlah tantangan di era modernisasi. Tantangan-tantangan ini muncul dari berbagai aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi. Beberapa tantangan utama yang dihadapi Islam dalam konteks modernisasi meliputi: yang pertama ada interpretasi dan reformasi teologis. Di antaranya ada interpretasi tradisional versus modern. Nah, ada ketegangan antara pemikiran Islam tradisional dan interpretasi yang lebih modern dan kontekstual. Beberapa ulama dan cendekiawan berusaha memperbarui tafsir Al-Quran dan hadis untuk menyesuaikan dengan nilai-nilai dan realitas kontemporer. Selanjutnya yaitu ada reformasi hukum Islam atau fikih. Ada upaya untuk mereformasikan hukum Islam agar lebih relevan dengan hukum modern dan hak asasi manusia, terutama dalam hal-hal seperti hak perempuan, kebebasan beragama, dan hukum. Yang kedua, ada peran gender dan hak perempuan. Di antaranya ada kesetaraan gender. Nah, isu kesetaraan gender menjadi salah satu perdebatan besar, terutama terkait dengan hak perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Modernisasi menurut Redding penetrasi hukum-hukum yang mendiskriminasi perempuan. Selanjutnya ada partisipasi perempuan. Nah, meningkatkan partisipasi perempuan dan di berbagai bidang, termasuk politik dan ekonomi, seringkali berbenturan dengan interpretasi tradisional yang membatasi peran perempuan. Yang ketiga ada pendidikan dan ilmu pengetahuan. Sistem pendidikan mengintegrasikan ilmu pengetahuan modern dalam kurikulum pendidikan Islam, serta menyeimbangkan pendidikan agama dengan pendidikan umum. Selanjutnya ada kemajuan teknologi. Nah, menerima dan mengadaptasi kemajuan teknologi tanpa mengorbankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Yang keempat, ada ekonomi dan keuangan. Nah, ada ekonomi syariah, meningkatkan sistem ekonomi berbasis syariah yang sesuai dengan perbankan tanpa riba, sambil tetap kompetitif dalam ekonomi global. Ada juga kesenjangan ekonomi. Nah, mengatasi masalah kesenjangan ekonomi dan kemiskinan yang dihadapi oleh umat Islam di berbagai negara. Yang kelima, ada globalisasi dan identitas budaya. Nah, adanya pengaruh budaya asing. Nah, globalisasi membawa masuk berbagai budaya asing yang dapat berbenturan dengan nilai-nilai Islam tradisional. Selanjutnya ada identitas Islam. Menjaga identitas Islam dalam menghadapi pengaruh budaya global yang homogen sambil tetap terbuka terhadap dialog antar budaya. Yang keenam ada politik dan kekuasaan, di antaranya ada Islam dan demokrasi. Nah, menjembatani nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip demokrasi modern, termasuk hak-hak individu, pluralisme, dan pemerintahan yang transparan. Selanjutnya ada radikalisme dan ekstremisme. Nah, mengatasi tantangan dari kelompok-kelompok ekstremisme yang menggunakan interpretasi keras agama untuk tujuan politik dan kekerasan. Nah, yang ketujuh ada hak asasi manusia. Di antaranya ada kebebasan beragama, yaitu memastikan kebebasan beragama dan beribadah bagi semua individu termasuk minoritas dalam kerangka hukum Islam. Selanjutnya ada hak individu. Nah, mengharmonisasikan hukum Islam dengan standar hak asasi manusia internasional. Menghadapi tantangan-tantangan ini, berbagai komunitas dan pemikir Islam berusaha mencari jalan tengah yang dapat mengakomodasi perubahan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar agama. Dialog antar pemikiran tradisional dan modern, serta antara Islam dan dunia global menjadi kunci dalam proses ini. Kesimpulannya yaitu, Islam menghadapi berbagai tantangan dalam era modernisasi termasuk interpretasi teologis, peran gender, pendidikan, ekonomi, globalisasi, politik, dan hak asasi manusia. Untuk menjawab tantangan ini diperlukan dialog yang konstruktif antara pemikiran tradisional dan modern, serta penyesuaian yang bijak terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam tanpa mengorbankan esensi dasar agama. Nah, proses ini melibatkan upaya kolektif dari ulama, cendekiawan, dan masyarakat untuk menemukan jalan tengah yang mampu mengakomodasi perubahan sambil mempertahankan identitas dan integritas Islam.
Baiklah, mungkin itu saja penyampaian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.